Faslun fi dzikri syai'in. Di dalam menyebutkan sesuatu mimma yatarattabu. Mimma dari apa-apa yatarattabu, ada sebab akibat. Alal maksiyati, atas maksiat, binal hizyi, dari siksa, wal damari, dan malapetaka, wal hawani, dan kehinaan, wal bawari, dan neraka, fid dunya wal akhirah, di dalam dunia dan akhirat. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif Syekh al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Haddad rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ala fid darin amin. Faslun fi dzikri syai'in. Fasal membahas tentang menceritakan, menyebutkan sesuatu daripada mimma yatarattabu al-ma'siyah, daripada hal-hal yatarattab yang mengakibatkan alal maksiat, atas apa? Kemaksiatan. Menjelaskan tentang akibat daripada maksiat, minal hisyi, daripada dosa, ya, wad dimari, dan binasa, malapetaka, wal hawan, dan kehinaan, wal bawar, dan neraka jahanam, fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi akibat orang yang maksiat itu tidak hanya di akhirat, paham ya? Di dunia pun sudah ada dampaknya, di dunia pun sudah ada akibat, apalagi nanti di akhirat. Na'udzubillah min. Makanya kita berusaha terus untuk selalu menjauhi maksiat, selalu berbuat taat, paham ya? Makanya orang kalau berbuat taat itu pahalanya double. Kenapa? Karena dia pahala amal soleh dan pahala menjauhi maksiat, paham ya? Makanya sibukkan diri kalian dengan ketaatan. Harus disibukkan. Kalau enggak disibukkan dengan ketaatan, nanti nafsu ini pasti ngajak kepada apa? Maksiat. Itu harus punya kesibukan ketaatan, apapun itu. Ya. Bahaya, karena nafsu ini terus condong untuk ngajak berbuat apa? Dosa. Paham ya? Terus ente santai rebahan, nanti pikirannya macam-macam nanti. Ya. Lebih baik ente gunakan aktivitas yang bermanfaat. Paham? Mbah ngelapi kubah atau ngelapi apa ya? Paham? Ya Allah. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innahu, sesungguhnya mayyati, orang yang datang Rabbahu, kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, mujriman, dalam keadaan apa? Berdosa. Na'udzubillah. Mudah-mudahan diampuni semuanya. Fa inna lahu, maka sesungguhnya baginya adalah apa? Jahannama, mendapatkan neraka jahannam, la yamutu, yang mana nanti dia di neraka jahannam itu enggak bakal apa? Enggak mati, fiha, di dalamnya, wala yahya, dan enggak hidup. Ya apa enggak mati enggak hidup? Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadzuqul adzab. Terus piro iku? Terus 5. Oh, 5 wis. Ayat ya apa ayat sebelumnya itu? Apa sebelumnya? Itu kan tengah-tengah kalau enggak salah. Iya. Ya apa? Oh, ya mikir sih ya, bingung kan ya. Ujian tahfidz sakjane kayak ngono aja nih. Ya apa ayat sebelumnya apa? Langsung bingung, matane langsung. Iya. Apa? Ketemu ta? Oh iya, ketip sik sing suwe. Ya insyaallah. Ya. Jadi ketika kullama nadijat, ketika apa? Apa nadijat itu? Matang. Kalau dibakar, ini kulit ini kalau dibakar pasti apa? Matang kan ya, melepuh ya gitu. Juluduhum, ya kulit-kulitnya matang sampai gosong, ya mungkin sampai apa? Hancur. Badalnahum juludan. Terus ketemu apa? Apa? Ya apa? Hah?
Heeh. Wakafa. Oh saya selalu. Oh langsung. Innal apa? Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Terus kulama gitu. Iya. Insyaallah. Jadi kufur nikmat ya, cerita ayatnya itu kufur nikmat ya. Alhamdulillah. Ya, kufur nikmat kan berarti maksiat ya kan. Ya, layam itu ya lah. Jadi ketika mateng sampai gosong sampai hancur, walhasil mateng. Badallahum juludan ghairuha, diganti lagi. Paham ya? Orang mati, ya, mbok semprot, ndak ada respon. Paham? Nggak ada apa? Respon. Tapi lewat ngurip mbok semprot, ono respon ya. Betul juga orang ketika disiksa di neraka. Layamutu fiha wala yahya. Enggak mati juga enggak apa, enggak hidup. Kenapa? Liyadzukul azab. Supaya mereka itu naudzubillah merasakan ya azab pedihnya Allah Subhanahu wa taala ya Allah. Ini yang hidup-hidup yang masih bernyawa ini ya dicos ya apa? Ngerti dicos? Ya apa brok-brok kan. Nah, tapi lek mati mbok cos ya apa? Tangi mayite. Ya. Makanya sibukkanlah diri kalian dengan apa? Ketaatan. Harus punya kesibukan. Makanya orang-orang dulu itu selalu membuat aktivitas. Sampai pegel turu. Istirahat. Nanti apa? Lanjut lagi untuk aktivitas lah. Jadi turune itu digawe apa? Wasilah, ya kan? Digawe perantara. Kemarin disebutkan. Perkara yang mubah itu buat perantara untuk ibadah. Tidurnya nanti nilai ibadah. Saya tidur dulu istirahat. Kenapa? Sudah nggak kuat. Untuk nanti lanjut lagi murojaah. Aku tak terus ya. Lagi gak turu tok gak ono murojaah. Kakean turune tapi gak ono apa? Murojaah. Utawa murojaah mbek turune kalau dihitung banyak apa? Tidurnya. Ya Allah. Paham ya? Ya. Tapi masih mending gak maksiat ya. Iki gak maksiat bahaya. Ya. Makanya lek turun niatnya apa? Niatnya menghindari maksiat. Pahalanya wakeh. Niat menghindari maksiat, niat nanti supaya nanti apa kuat dalam ibadah, dalam murojaah dan lain sebagainya, pahalanya banyak. Paham? Jadi tidurnya itu dapat pahala. Jelas ya? Allah. Wa qala ta'ala dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman am hasibal ladzina ya'maluna sayyi'at ayyasbikuna. Ataukah hasiba ya, orang-orang mengira alladzina ya'maluna sayyi'at yang mengerjakan berbuat sayyi'at kejelekan ayyasbikuna. Apa yasbikuna? Makna yasbikuna apa? Ya'jizuna. Ya. Luput wa yafutuna, hilang. Ya. Ya enggak mungkin. Sa'ama yahkumun. Sungguh jelek apa yang mereka Yang mereka kira atau yang mereka tetapkan. Dipikir lek berbuat dosa itu gak ono dampak, gak ono apa? Efek lho. Ya. Kita ini diciptakan untuk ibadah, bukan untuk berbuat dosa. Hati-hati ya. Hati-hati. Dari anggota tubuh ini semuanya dari ujung seujung jangan sampai diajak untuk berbuat apa? Maksiat. Paham ya? Wa ma'na yasbikuna ya'jizuna wa yafutuna. Ya'jizuna apa ya'jizuna? Ya. Lemah, maksudnya gak bakal terjadi. Wa yafutuna bakal apa? Lenyap, gak mungkin. Ya pasti akan dibalas. Ya, sebagaimana orang yang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan, begitu juga orang yang berbuat jelek akan dibalas dengan kejelekan. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman wa may ya'sillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan
ba'ida. Siapa orang yang bermaksiat kepada Allah wa Rasulullah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia benar-benar apa? Tersesat. Ya. Benar-benar tersesat dengan kesesatan yang nyata. Paham? Nyasar. Ya, wong sing gak jelas. Apa? Apa? Ustaz tadi bilang apa? Iya, dhalalan mubina wa may ya'sila wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Iya, dengan kesesatan yang nyata. Iya. Dengan kesesatan yang nyata. Kon salah krungu kan iki. Iya. Oh, jelas tulisannya mubina kok. Wis baidah ki apa? Ya Allah. Baidah tambah parah lagi ya. Wis sesat adoh maneh. Ya Allah, iya. Ngono. Mojokerto ngono ya. Wah, sesat adoh maneh. Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb. Baik ya. Jadi jangan sampai berbuat maksiat. Ya kalau memang nggak sengaja terjadi maksiat ya langsung segera tobat. Tapi kadang manusia ini sengaja ya. Makanya di sini disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yazni az-zani hina yazni fa huwa mu'min. Enggak ada ceritanya orang yang berbuat zina itu ketika zina dia adalah apa? Mukmin. Bukan mukmin berarti apa? Syaitan ya. Ya Allah. Karena dia itu menyengaja. Ya apa ceritanya enggak sengaja itu? Sengaja. Iya. Seperti ceritanya kemarin luar biasa ya. Dengar kemarin ceritanya. Ketika dia mau berbuat zina, bayar 250 juta lu. Sekali pakai 250 juta. Oleh mobil siji, Pak. Wah, apik maneh, 250 lumayan apik. Ya. Subhanallah, ketika mau berbuat zina, ingat sama Allah, takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah. Ya apa kan? Luar biasa. Sampai berapa kali? 5 kali, setengah M. 1 miliar. Iya. Iya kan? 1 M. Sampai 1 M kan? 250 ping. 1 M. Apa? 300 juta? Sekali pakai? Bukan 250? 300 juta? 300, 3 kali 5, 1 M setengah. Wah, apik ya mobilnya bisa. Ya Allah. Orang dulu kaya-kaya berarti ya? Suke-suke berarti orang dulu. 300 juta sekali pakai. Ini 300.000 ya. Ya Allah. Ketika dia membuat zina enggak jadi karena takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ketika akhirnya dia hijrah. Tapi ternyata begitu hijrah ya. Perempuan ini kan kafirah ya kan. Perempuannya adalah ternyata perempuannya jadi menjadi tawanan di daerah yang dia hijrahi. Ya Allah. Ketemu lagi. Ya, ketika jadi tawanan dibeli. Ya, ketika dibeli ternyata apa? Sudah merdeka ditebus sama orang tuanya. Berapa belinya? Belinya berapa? Enggak dijelaskan. Apa yang belinya 250 juta itu ya? Dibeli. Walhasil sudah habis 1 M lebih, 1 M setengah lebih. Ya. Ternyata perempuannya apa? Perempuannya ngomong sama orang tuanya, wahai bapak, wahai ibu, saya ini mau nikah dengan lelaki ini. Kenapa? Ya lelaki ini saya pandang mempunyai
takwa yang sangat bagus, mempunyai keimanan yang sangat bagus. Dia takut sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah bayar ya kan, tapi nggak jadi dipakai ya apa kan. Walek wong saiki mikir, rugi. Ya kan, tapi subhanallah ditinggal. Luar biasa. Akhirnya apa? Uang yang dia keluarkan itu semuanya dikembalikan. Paham ya? Yang tadinya mau dipakai untuk berbuat zina sampai 5 kali nggak jadi, bahkan dia tebus karena dia sudah cinta, sudah senang, ya kan? Akhirnya semuanya uang yang pernah dia keluarkan, pernah dia berikan dikembalikan. Ya, itulah apa? Pahala orang yang berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Itu masuk bab yang kemarin ya. Di bab fi dzikri syai'in mimma yukrimullah bihi man ata'ahu. Allah kasih semuanya. Ya kan? Ya. Allah kasih. Dunia akhirat. Allah kasih. Paham? Jadi totalitas. Kalau taat itu totalitas. Semuanya akan dikasih sama Allah Subhanahu. Dunia akhirat. Gak bakal rugi nanti. Gak bakal rugi. Justru yang buat rugi ini kemaksiatan. Oleh syarikus syarik hanya syirik bahwa mukmin, dan tidaklah apa? Mencuri itu orang yang mencuri hina yasyrik, ketika dia mencuri bahwa mukmin, dia adalah apa? Beriman. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min, dan juga tidaklah meminum khamar ketika dia meminumnya dia dalam keadaan beriman. Ya, waktu itu imannya hilang. Yang namanya beriman itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya iman adalah apa? Terus konsisten, mulazamah, mudawamah ala amrillah. Ya, wa nahyi. Terus konsisten dalam apa? Perintahnya Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza annaba al-'abdu dzamban kana nuktatan sauda'a fi qalbi. Jika aznaba, berbuat dosa, al-'abdu itu seorang hamba, dzamban, pada suatu dosa, kana maka ada itu dosa nuktatan, adalah berupa apa? Titik ya. Sauda, hitam, fi qalbi, di dalam hatinya itu hamba. Fa in taba, kalau tobat ini hamba, sofa qalbu, maka hatinya apa? Bersih. Wa in ada, kalau balik maneh, zada dzalik, wah, akan tambah lagi itu apa? Hitamnya hatta yaswadda qalbu, sampai menghitam apa? Hatinya. Fadzalika, dan itu sesuai dengan apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, kalla, ya sekali-kali tidak, bal, bahkan, rona, apa? Gelap, menutupi, ala qulubihim, atas apa? Hatinya. Kenapa? Maka yaksibun. Ya, karena apa? Apa-apa yang telah mereka berbuat. Na'udzubillah min. Kalau sudah hatinya gelap, qaswah, ya apa? Kalau sudah hatinya gelap, yaswat, itu nanti menjadi apa? Menjadi qaswah, menjadi keras. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sudah hatinya keras itu, jangankan diajak baik, dikasih nasihat aja apa? Susah, enggak masuk. Paham ya? Na'udzubillah min. Diajak kebaikan akhirnya susah. Kalau diajak kebaikan susah, gimana mau masuk surga? Gimana mau hidupnya mau nikmat? Gimana hidupnya mau tenang? Karena yang membuat kita gelisah ini adalah perbuatan dosa. Paham ya? Makanya kalau masih banyak sumpeknya, masih banyak galaunya, bisa jadi apa? Karena dosa. Paham? Orang yang punya dosa, walaupun nggak punya duit, dia akan tenang. Paham ya? Dia akan apa? Akan tenang. Like ente nggak punya duit kok sih bingung, berarti mungkin masih ada dosa-dosa yang apa? Yang nyangkut. Paham? Yang diperbuat. Paham tuh? Mudah-mudahan kita semuanya jadikan orang-orang yang ahli taat, ahli ibadah, ya, pintar menjauhi daripada maksiat. Iya, harus pintar. Nanti kalau nggak pintar nanti dipinterin sampai setan. Ketipu terus ya. Ketipu terus sampai
ambek setan. Nauzubillah min dzalik wallahu alam. Al-Fatihah.